Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman TCM Center. Pagi hari ini kita akan pergi ke suatu tempat. Nah, tapi suatu tempatnya itu akan dijelasin sama si Voktra tentunya. Kita kepoin dulu si Voktra. Assalamualaikum si Voktra. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini kan kemarin kan kita masih tanya jawab tentang si Voktra. Terus sekarang kita akan kepoin si Voktra, kita akan pergi kemana hari ini? Kita hari ini mau baksos. Baksos teman-teman. Bakti sosial. Kita ada kegiatan. Kita kerjasama. Tepatnya diundang sih ya. Diundang oleh itu Bonte. Bonte. Tahu nggak Bonte itu apa? Nah, apa itu si Bonte? Bonte itu bon terapi. Jadi di sana ada komunitas, yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Holistik Indonesia, yang mereka itu hari ini mengadakan bakti sosial terapi kretek-kretek. Oh, kata-kata. Gitu. Dan kita hari ini insya Allah akan hadir sebagai tamu undangan, dan kita nanti akan membantu juga proses terapi di sana. Tapi kita nanti akan main akupunturnya aja. Akupuntur. Nah, jadi kita main akupunturnya aja karena memang pada beberapa kasus itu mungkin ada nanti namanya baksos kan nggak semua pasien bisa di terapi tulang belakang ya. Betul. Begitu. Terus ini kan ada pertanyaan dari teman-teman sih punya mengenai kenapa sih harus akupuntur gitu. Padahal Iya, kan iya. pengobatan lain kan ada misalkan dari bekam, ada ponte, terus ada pengobatan yang lainnya. Ya ada rukyah, ada totok punggung dan lain-lain ya. Kenapa kita pilih akupuntur? Nah, dan kenapa teman-teman harus akupuntur? Pertanyaan bagus sekali. Jadi pada dasarnya itu sederhananya gini, sederhananya bisa saya jawab dengan beberapa pertanyaan ya. Tapi yang paling umum itu biasanya saya jawab gini, karena pengobatan akupuntur itu adalah salah satu pengobatan tertua di dunia. Itu dulu jawabannya tuh. Jadi sebelum ya salah satu pengobatan tertua di dunia itu adalah akupuntur. Jadi sebelum orang itu mengenal yang namanya terapi apa ya, mungkin sekarang ya seperti yang kita kenal sekarang itu dengan berbagai macam teknik terapi, itu orang-orang sudah zaman dulu itu sudah melakukan akupuntur dulu. Nah, itu awalnya memang di Cina, di mana orang-orang melakukan akupuntur itu awalnya tidak dengan jarum, tapi dengan alat-alat seadanya. Pakai batu, ya kan? Pakai duri binatang, pakai duri tumbuhan. Intinya apa? Intinya adalah menekan titik-titik meridian yang ada di tubuh. Tapi zaman dulu kan pakai alat yang sangat sederhana sekali. Jadi orang-orang Cina itu membuktikan bahwa ketika titik-titik meridian itu ditekan, itu tuh ternyata bisa memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Itu. Nah, pertanyaannya kenapa nih bisa ya? Hubungannya apa antara ditusuk jarum atau dipijat, dimoksa dan lain-lain itu kenapa bisa sehat? Karena ada jalur di tubuh kita itu yang tidak terlihat. Jadi ada jalur yang dia itu sebenarnya nggak kelihatan di tubuh kita itu. Kan tubuh kita ada pembuluh darah, ada syaraf, ada otot ya kan, ada sendi. Nah, ada satu jaringan lagi yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan, itu namanya adalah meridian. Iya, dan jumlahnya itu banyak banget di tubuh kita. Kan ada 361 titik tuh jalur meridian di tubuh. Ada 361 titik, di mana dari 361 titik itu terdiri dari 12 percabangan gitu. Jadi ada yang dari jantung, ada yang dari lambung, ada yang dari usus besar, usus kecil, selaput jantung, ada yang dari liver, ginjal. Wah, itu banyak banget. Nah, 12 percabangan itu kan memiliki fungsinya masing-masing. Jadi ada yang bertanggung jawab terhadap fungsi organ jantung. Nanti ada yang bertanggung jawab terhadap fungsi paru-paru. Ada yang bertanggung jawab terhadap fungsi ginjal, lambung dan lain-lain. Nah, pertanyaannya nih, kapan jalur-jalur itu harus diperbaiki kan gitu kan? Nah, kapan dia itu harus diperbaiki jalur-jalurnya? Jadi jalur-jalur itu harus diperbaiki ketika dia itu terjadi sumbatan. Jadi ketika jalur-jalur itu ada sumbatan di situ, nah itu nanti seseorang akan sakit tuh. Jadi misalnya dia, oh ada sumbatan di
jalur meridian paru-parunya, ya orang sakit jadinya. Sakitnya nanti menunjukkan gejala-gejala patologis organ paru-paru. Oh, ada sumbatan di jantung, ya jadi gejala patologis pada gangguan organ jantung, sakit dada, nyeri dada, kan gitu. Kemudian nanti ada lagi sakit-sakit keluhan pada usus besar misalnya. Ya udah, nanti itu ada sumbatan di situ jadi keluhan pada usus besar. Nah, tugas terapis akupunturis itu yang paling sulit itu adalah mencari tuh di mana jalurnya itu tersumbat, kemudian ditusuk jarum, di akupressure atau di moksa. Itu yang berat itu di situ sebenarnya. Jadi pada dasarnya tugasnya itu tidak mudah karena apa? Karena jalurnya kan panjang. Ya kan? Contoh. Oh, banyak. Contoh lambung aja 45 titik. Gimana kita nyarinya tuh? Dari 45 itu yang tersumbat di mana kan kita nggak tahu. Contoh kayak jantung tuh sedikit lah 9. Kandung kemih paling banyak kan 67 titik. Dari 67 itu tersumbatnya di mana? Nah, itu kita harus berpikir dan mencari tahu di mana lokasinya. Tetapi nggak serumit itu juga karena sudah ada rumusannya, Pak Jumadi. Jadi sudah ada rumusan-rumusannya, kita tinggal belajar aja. Oh, nih kalau orang gangguan ginjal, rumusannya tuh sumbatannya biasanya di situ-situ aja. Gitu. Jadi meskipun jalur kandung kemih ada 67, waduh banyak banget sih, Bu. Gimana saya nyari sumbatannya? Saya nyari sumbatannya di mana, bingung nih, udah nggak mau belajar, sulit misalnya. Jangan berpikir seperti itu karena biasanya posisi sumbatannya itu di situ-situ aja. Jadi biasanya dari satu jalur tuh sumbatannya itu cuma ada di 5 titik, ada di 3 titik gitu. Makanya nanti ada yang namanya titik yen, ada titik shi, ada titik luwo, ada beksu dan lain-lain. Itu merupakan rumusan di mana seringnya sumbatan itu terjadi di situ. Ketika itu ditusuk dengan jarum 30 menit, 20 menit jarum dicabut. Nah, aliran C-nya ngalir lagi tuh, lancar lagi kan. Jadi yang tadinya ada sumbatan mengalir lagi, lancar lagi deh, jadi orangnya sehat jadi. Jadi itu makanya kita harus akupuntur, bahkan yang nggak sakit pun sebaiknya juga melakukan akupuntur juga karena saking pentingnya kita memperbaiki jalur-jalur meridian tadi. Itu. Terus ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. Jadi kan fungsinya akupuntur kan mengalirkan chi ya supaya lancar untuk ada sumbatan. Nah, cuman ada pertanyaan yang agak celeneh atau mungkin agak logikanya sih bagus juga masuk akal. Jadi begini, ada pertanyaan bahwa itu kan membuka sumbatan. Padahal kalau akupuntur dimasukkan ke dalam kulit malah nambah tersumbat. Itu bingung saya. Ya. Oke ya, ini pertanyaan menarik banget itu. Nah, begini pertanyaannya kan begitu ya. Jawabannya itu begini. Jadi sebenarnya sumbatan itu adalah sumbatan berupa patogen, ya kan? Jadi kalau kita belajar TCM itu, penyakit itu bisa terjadi karena 3 hal nih. 1, karena adanya angin patogen. 2, karena emosi abnormal. 3, itu karena penyebab-penyebab lain, misalnya pola hidup, kemudian bisa jadi faktor keturunan, ya kan, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan angin patogen itu apa? Ya ini angin, kita kena AC nih, ini kena AC nih, terpapar AC. Nah, AC itu nanti dia masuk ke dalam kulit, menyumbat meridian, jadi sumbatan. Kemudian nanti kita ada di ruangan panas tuh, misalnya lagi kuli bangunan ya, pekerja bangunan itu dia kan di luar kan panas tuh, terpapar oleh panas, nyumbat dia di meridian, jadilah penyakit. Nanti kemudian seperti yang saya jelaskan kemarin di musim kemarau, hawa panas dan kering masuk ke kulit, tersumbat kan gitu kan. Nah, justru sebenarnya jarum akupuntur itu membuka sumbatan itu, bukan dia menambah sumbatan, bukan. Itu. Karena gini, karena jarum yang kita masukkan itu kan nggak cuma kita tusukin aja, tetapi kita kocok. Gitu kan? Kita kocok, kita sentil, kita goyang-goyang, atau mungkin kita kasih aliran listrik kan gitu kan. Tujuannya untuk apa? Supaya kalau dia ada sumbatan itu, dia sumbatannya itu nanti dengan adanya jarum dan juga dia dikocok-kocok seperti itu tuh, ketika jarumnya dicabut, sumbatannya itu lancar lagi. Itu. Jadi konsepnya itu
Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari berdasarkan ini ya, ilmu dari akupuntur medis ya, itu dikatakan bahwa sebenarnya titik meridian itu adalah sel aktif listrik. Itu. Jadi menurut WHO nih ya, menurut WHO nih bahwa titik akupuntur itu adalah sel aktif listrik. Artinya apa? Artinya di titik akupuntur itu tuh ada aliran listriknya tapi yang rendah di tubuh kita. Makanya kalau kita melakukan akupuntur itu kesetrum rasanya. Nah, rasanya kesetrum karena apa? Karena ketika jarum logam ketemu dengan aliran listrik itu pasti nyetrum dia. Itu. Nah, makanya dikatakan oleh WHO bahwa jalur meridian atau titik akupuntur itu adalah sel aktif listrik. Kapan orang sakit? Ketika aliran listrik di sel aktif listrik tadi itu rendah dia. Gitu. Jadi ketika sel aktif listrik kita itu tekanannya atau tegangannya rendah, kita jadi sakit. Makanya ditambah dengan stimulator, makanya kita melakukan akupuntur dengan dikocok gitu kan, dengan jarum itu seperti itu. Makanya nanti ada hal-hal yang kita nggak bisa gantikan jarum dengan yang lain, itu ada. Nah, makanya belajar. Gitu teman-teman. Nanti kita ada kelasnya sebenarnya. Ada insya Allah bulan Januari nanti. Bulan daftar ya. Keburu tutup ya di Tangerang insya Allah bulan Januari. Belajar akupuntur 9 bulan. Mulai dari dasar sampai mahir kita belajar teori-teori dan tiap pertemuan ada praktek. Oh, gitu. Cepetan buruan daftar. Iya. Keburu tutup. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika akupuntur tuh dimasukkan ke dalam kulit ke meridian tuh bukan untuk nambah sumbatan ya, gitu yang udah dipahamkan sama Slokra. Nah, terus kita akan mengadakan taksos di daerah Masjid Al Muhajirin, tepatnya di Cipadu Jaya, Tangerang. Nah, ntar kita akan mengadakan taksos di sono dan teman-teman boleh ikutin acara kita di sana. Nanti ada liputannya insya Allah. Ada liputannya sama Slokra TCM Center. Saksikan aktivitas selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.